Musim ini menjadi titik balik bagi Manisa BBSK. Klub asal kota Manisa, Turki itu, sejak awal sudah menegaskan target utama mereka, promosi ke Sultanlar Ligi. Bagi tim yang sebelumnya hanya dikenal di level menengah, ambisi ini bukan hal kecil, melainkan sebuah lompatan besar. Sultanlar Ligi sendiri adalah liga voli putri kasta tertinggi di Turki. Kompetisi tersebut sudah lama diakui sebagai salah satu liga paling kompetitif di dunia, bersanding dengan Italia dan Brasil. Bagi klub manapun, bisa tampil di sana adalah sebuah kebanggaan. Manisa BBSK sadar bahwa untuk bisa menembus liga tersebut, mereka harus mempersiapkan diri dengan matang, baik dari segi finansial, manajemen, maupun komposisi pemain. Salah satu langkah besar yang mereka lakukan adalah merekrut Megawati Hangestri, opposite andalan Indonesia. Kedatangan Megawati langsung membuat geger media Turki. Bagaimana mungkin seorang pemain yang sebelumnya tampil gemilang di Korea bersama Daejeon Red Spark, memilih klub yang masih berjuang di liga bawah? Pertanyaan itu menjadi bahan perbincangan hangat. Namun di balik keputusan itu, Manisa BBSK menunjukkan keseriusan mereka. Mereka berani menggait pemain populer sekaligus produktif untuk memimpin lini serangan. Dengan reputasi Megawati sebagai Megatron, yang dikenal memiliki spike keras, klub berharap bisa membuat perbedaan signifikan. Target promosi bukan sekadar mimpi. Manajemen sudah menyusun rencana jangka pendek, memperkuat tim, meningkatkan kualitas latihan, serta menggenjot mental pemain. Megawati diposisikan sebagai sosok sentral dalam rencana besar ini. Namun perjalanan tidak akan mudah. Persaingan di Liga Kasta kedua Turki dikenal sangat ketat. Ada banyak tim dengan tradisi kuat yang sama-sama mengincar tiket promosi. Artinya, Manisa BBSK harus siap menghadapi lawan-lawan tangguh di setiap pertandingan. Pelatih Manisa BBSK menekankan bahwa target promosi hanya bisa tercapai dengan kerja keras dan konsistensi. Kehadiran Megawati memang menjadi nilai plus, tetapi tidak berarti jalan menuju Sultanlar Ligi otomatis terbuka lebar. Fans pun ikut menaruh ekspektasi tinggi. Mereka tahu bahwa klub sedang berusaha mengubah nasib. Semangat kota Manisa kini sebagian besar tertuju pada tim voli putri mereka. Stadion diperkirakan akan lebih sering penuh hanya untuk menyaksikan aksi Megawati dan rekan-rekannya. Di sisi lain, tekanan justru semakin besar. Target promosi berarti setiap kekalahan akan diperhitungkan mahal. Klub harus menjaga performa di setiap laga, dan itu bukan pekerjaan mudah bagi skuad yang sebagian besar baru terbentuk. Meski begitu, atmosfer optimisme terasa kental. Kehadiran Megawati sudah mengangkat moral tim sejak awal latihan. Para pemain lokal yang sebelumnya kurang percaya diri kini merasa punya sosok panutan di lapangan. Pemain asal Indonesia itu juga disambut hangat oleh rekan setimnya. Mereka melihat Megawati bukan hanya sebagai pemain asing, tapi juga sebagai figur inspiratif yang bisa membantu mereka berkembang. Ambisi besar klub pun beresonansi hingga ke sponsor. Beberapa perusahaan lokal mulai melirik Manisa BBSK setelah kabar perekrutan Megawati. Ini menandakan bahwa target promosi punya dampak positif, tidak hanya di level olahraga, tapi juga finansial. Namun manajemen tahu, promosi ke Sultanlar Ligi bukan hanya soal popularitas. Mereka harus membuktikan diri dengan prestasi nyata. Itulah mengapa mereka menetapkan musim ini sebagai misi wajib. Misi besar ini membuat jadwal latihan tim lebih intens. Para pemain digenjot dengan program fisik yang lebih berat. Pelatih menegaskan bahwa stamina dan konsistensi akan menjadi senjata utama dalam perjalanan panjang liga. Megawati pun sudah menunjukkan keseriusannya sejak hari pertama. Ia mengikuti latihan dengan disiplin tinggi, tidak ragu untuk bekerja lebih keras dibanding pemain lain. Hal ini memberi sinyal kuat bahwa dirinya siap mengemban tanggung jawab besar. Bagi Megawati sendiri, ini bukan hanya soal klub, tapi juga tentang reputasi. Jika ia berhasil membawa Manisa BBSK promosi, namanya akan semakin harum di kancah internasional. Ia bisa membuktikan bahwa dirinya mampu bersinar di berbagai liga, bukan hanya di Korea. Sementara itu, media Turki mulai mengaitkan keberhasilan Manisa BBSK dengan proyek Megawati. Mereka menulis bahwa musim ini akan menjadi ujian nyata apakah klub tersebut mampu mengubah sejarahnya atau tidak. Dengan semua sorotan itu, jelas bahwa target besar Manisa BBSK bukan hal ringan. Ini adalah taruhan besar yang bisa menentukan arah klub di masa depan. Dan Megawati berada tepat di tengah pusaran ambisi tersebut.
Bab pertama perjalanan Manisa BBSK ini menegaskan satu hal, jika ingin naik kelas ke Sultan Larligi, kerja keras adalah harga mati. Megawati dan timnya harus siap menghadapi tantangan, sebab hanya dengan perjuangan konsisten, mimpi promosi bisa benar-benar terwujud. Kehadiran Megawati Hangestri di Manisa BBSK bukan hanya sekadar transfer pemain asing biasa. Klub benar-benar menempatkannya sebagai motor utama permainan. Posisi opposite yang ia tempati adalah jantung serangan, titik di mana poin-poin krusial biasanya dilahirkan. Dari sanalah harapan besar klub digantungkan. Pelatih Manisa BBSK melihat Megawati sebagai pemain dengan kombinasi kekuatan, kecepatan, dan mental juang. Hal ini jarang dimiliki pemain di level liga bawah. Oleh karena itu, kehadirannya diproyeksikan untuk memberi warna baru dalam gaya bermain tim yang sebelumnya terlalu bergantung pada pola sederhana. Megawati bukan hanya ditugaskan untuk mencetak poin, melainkan juga menjaga keseimbangan tim ketika dalam kondisi tertekan. Dalam voli modern, peran opposite sangat penting untuk mengembalikan momentum. Setiap kali tim kesulitan, bola akan diarahkan kepadanya sebagai solusi utama. Tanggung jawab sebesar itu jelas menambah beban. Namun Megawati sudah terbiasa dengan tekanan serupa sejak bermain di V-League Korea Selatan. Pengalaman menghadapi lawan-lawan kelas dunia membuatnya lebih matang dalam mengelola rasa tertekan di lapangan. Bagi rekan setimnya, Megawati adalah figur panutan. Banyak pemain muda Manisa BBSK yang merasa lebih percaya diri karena tahu mereka punya pemain sekelas Megatron di barisan depan. Situasi ini memunculkan aura positif dalam tim, sesuatu yang sangat penting bagi klub yang tengah berjuang naik kasta. Namun, peran sentral ini juga mengandung risiko. Jika Megawati tampil buruk, dampaknya bisa sangat besar terhadap performa tim. Oleh karena itu, ia dituntut untuk menjaga konsistensi tinggi sepanjang musim. Tidak ada ruang untuk tampil setengah hati. Media Turki menyoroti hal ini dengan intens. Beberapa analis menyebut bahwa Manisa BBSK kini terlalu bergantung pada Megawati. Meski bernada kritis, pengakuan itu justru membuktikan betapa pentingnya peran sang opposite di mata publik. Megawati sendiri merespons dengan tenang. Dalam wawancara pertamanya di Turki, ia menegaskan bahwa voli adalah permainan tim. Ia mungkin menjadi ujung tombak, tetapi kemenangan tidak bisa datang tanpa kerja sama yang solid dari semua pemain. Di balik kata-kata bijaknya, Megawati sadar bahwa dirinya memang menjadi poros strategi. Ia tahu setiap lawan akan mempelajari pergerakan dan pola serangannya. Karena itu, ia bekerja keras di latihan untuk menambah variasi pukulan, mulai dari spike keras, tipis, hingga bola tipuan. Pelatih pun memberi perhatian khusus padanya. Program latihan fisik, teknik, dan mental untuk Megawati dibuat lebih intens. Klub tidak ingin kehilangan performanya di saat-saat penting, sehingga semua aspek kebugaran benar-benar dijaga. Pemain lokal juga mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Setter, misalnya, kini punya lebih banyak opsi serangan karena kehadiran opposite yang tajam. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Para supporter yang mulai memadati latihan terbuka pun sudah bisa melihat betapa Megawati menjadi daya tarik utama. Setiap kali ia melakukan spike keras, tepuk tangan bergema. Fenomena ini menunjukkan bagaimana dirinya sudah menjadi pusat perhatian, bahkan sebelum kompetisi resmi dimulai. Dengan semua peran penting yang melekat padanya, Megawati harus siap menghadapi musim yang panjang. Ia tidak hanya dituntut untuk tampil di level tertinggi, tapi juga menjaga motivasi rekan setimnya agar tidak luntur ketika menghadapi rintangan. Tanggung jawab sebagai pemain sentral ini jelas bukan hal ringan, namun Megawati punya modal yang cukup untuk menghadapinya. Ia sudah terbukti mampu memikul beban serupa di negara lain, dan kini tiba saatnya membuktikan diri di tanah Turki. Bagi Manisa BBSK, keberhasilan promosi sangat bergantung pada seberapa jauh Megawati bisa memaksimalkan perannya. Jika ia mampu menjaga performa dan konsistensi, peluang klub untuk naik kelas ke Sultan Larligi akan semakin terbuka lebar. Meski berada di kasta kedua Liga Voli Turki, level kompetisi di sana tidak bisa dianggap remeh. Banyak tim yang sudah lama bercokol di divisi tersebut memiliki ambisi sama, promosi ke Sultan Larligi. Mereka rela menginvestasikan dana besar, merekrut pemain asing, dan memperkuat tim hanya demi satu tiket emas menuju level tertinggi. Manisa BBSK sadar betul bahwa perjalanan menuju promosi tidak akan semudah yang dibayangkan.
Ada tim-tim dengan sejarah panjang dan pengalaman bertarung di level atas yang kini sedang berusaha bangkit kembali. Menghadapi mereka berarti berhadapan dengan lawan yang berpengalaman sekaligus lapar akan kemenangan. Beberapa klub pesaing bahkan sudah terbiasa menyingkirkan tim-tim yang mengandalkan satu bintang saja. Mereka punya sistem permainan solid yang bisa membuat lawan frustrasi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Manisa BBSK yang masih dalam tahap membangun identitas permainan. Megawati, yang datang sebagai ujung tombak, jelas akan menjadi pusat perhatian lawan. Tidak sedikit pelatih rival yang sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam serangannya. Blok ganda, servis keras, hingga pola bertahan yang ketat akan diarahkan untuk menghentikan laju sang opposite. Namun lawan tangguh bukan hanya soal taktik di lapangan. Faktor mental juga memainkan peran besar. Beberapa laga tandang akan mempertemukan Manisa BBSK dengan atmosfer stadion penuh tekanan, di mana fans lawan terkenal dengan teriakan keras dan intimidasi mereka. Situasi ini bisa menguji ketangguhan Megawati dan rekan setimnya. Pelatih Manisa BBSK menekankan bahwa menghadapi lawan kuat bukan alasan untuk gentar. Sebaliknya, justru harus menjadi motivasi tambahan. Setiap pertandingan melawan tim papan atas di divisi ini dianggap sebagai ujian penting untuk mengukur kesiapan tim menuju Sultan Larligi. Tidak jarang pula tim-tim yang menjadi pesaing sudah memiliki pemain asing berpengalaman dari Eropa Timur atau Amerika Selatan. Mereka dikenal dengan gaya bermain keras, agresif, dan fisik yang mendominasi. Jika Manisa BBSK ingin bersaing, mereka tidak boleh kalah dalam aspek kekuatan dan stamina. Di sisi lain, keberadaan Megawati bisa menjadi senjata rahasia. Banyak tim mungkin sudah tahu reputasinya, tetapi belum pernah benar-benar menghadapi gaya bermainnya secara langsung. Elemen kejutan inilah yang bisa memberi keuntungan tersendiri bagi Manisa BBSK di awal musim. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa kejutan akan bertahan lama. Begitu liga berjalan, beberapa pekan, semua tim pasti sudah memiliki data tentang pola permainan Megawati. Dari situlah kerja keras ekstra diperlukan untuk terus beradaptasi dan mengembangkan variasi serangan. Fans Manisa BBSK menaruh harapan besar setiap kali tim melawan lawan berat. Mereka percaya bahwa justru di laga-laga sulit itulah Megawati bisa menunjukkan kualitas sebenarnya. Kemenangan atas tim tangguh akan mengirim pesan kuat bahwa Manisa BBSK bukan sekadar penantang biasa. Setiap kemenangan di pertandingan krusial juga memiliki nilai ganda. Selain poin klasemen, hal itu akan meningkatkan kepercayaan diri tim dan memperkuat mental juang mereka. Begitu pula sebaliknya, kekalahan dari lawan besar bisa menjadi pukulan telak bila tidak segera bangkit. Manajemen klub sudah mengingatkan sejak awal bahwa target promosi membutuhkan pengorbanan besar. Mereka tidak bisa hanya berharap pada laga mudah, melainkan harus siap mencuri kemenangan di partai-partai berat. Dengan begitu, peluang promosi akan semakin nyata. Bagi Megawati pribadi, menghadapi lawan tangguh adalah kesempatan emas. Inilah momen yang bisa membuktikan bahwa dirinya memang layak disebut sebagai pemain kelas dunia. Jika ia mampu mendominasi meski dijaga ketat, reputasinya akan semakin melambung. Setiap pertandingan melawan tim kuat juga menjadi ajang pembuktian bagi Manisa BBSK secara keseluruhan. Mereka bisa menunjukkan bahwa status tim underdog tidak berarti lemah. Dengan kerja keras dan konsistensi, mereka bisa menjadi ancaman nyata di kompetisi. Bab ini menegaskan bahwa jalan menuju Sultan Larligi dipenuhi rintangan besar. Lawan-lawan tangguh menanti di setiap sudut, siap menjegal ambisi Manisa BBSK. Namun justru dari tekanan itulah muncul kesempatan untuk tumbuh, dan Megawati berada di garis terdepan untuk memimpin perjuangan itu. Dalam dunia voli, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh satu pertandingan saja. Promosi ke Sultan Larligi membutuhkan akumulasi hasil positif sepanjang musim. Itulah mengapa konsistensi menjadi faktor penentu. Manisa BBSK harus mampu menjaga performa mereka dari awal hingga akhir, tanpa terlalu sering terpeleset oleh kekalahan. Megawati paham betul soal ini. Di Korea Selatan, ia pernah merasakan bagaimana satu periode buruk bisa mengubah posisi tim secara drastis di klasemen. Pengalaman itu membuatnya mengerti bahwa stabilitas performa jauh lebih penting dibanding kemenangan spektakuler sesaat. Setiap pemain dituntut menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar di sepanjang musim. Liga yang panjang dan penuh tekanan bisa menguras energi fisik maupun mental. Untuk itu, disiplin dalam latihan, pola makan, hingga istirahat menjadi bagian dari strategi menjaga konsistensi.
Pelatih Manisa BBSK memberi perhatian khusus pada hal ini. Ia tidak hanya fokus pada strategi teknis, tetapi juga merancang rotasi pemain agar stamina tetap terjaga. Meski Megawati diharapkan selalu tampil, pelatih menyadari pentingnya memberi waktu istirahat di momen tertentu. Konsistensi juga menyangkut mental tim. Dalam sebuah musim, kekalahan pasti akan datang. Namun yang membedakan tim besar dan tim biasa adalah cara mereka merespons kekalahan. Apakah mampu bangkit di laga berikutnya, atau justru terpuruk dalam tekanan? Megawati memiliki peran penting dalam menjaga semangat rekan-rekannya. Setiap kali tim mengalami masa sulit, ia dituntut menjadi sosok yang bisa menularkan optimisme. Kehadiran pemain berpengalaman sepertinya sangat berharga untuk mencegah moral tim jatuh terlalu dalam. Di tribun penonton, fans mungkin hanya melihat hasil akhir. Namun di balik layar, menjaga konsistensi butuh perjuangan berat. Ada cedera kecil, kelelahan, hingga masalah pribadi pemain yang bisa memengaruhi performa. Semua itu harus dikelola dengan baik agar tidak merusak fokus tim. Persaingan di papan klasemen biasanya berlangsung ketat hingga pekan-pekan terakhir. Satu kemenangan bisa membuat tim melonjak 2 peringkat, sementara satu kekalahan bisa membuat mereka tergelincir. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi Manisa BBSK untuk lengah. Megawati sendiri sering menekankan pentingnya fokus di setiap pertandingan, bukan hanya melawan lawan besar, tetapi juga melawan tim yang di atas kertas dianggap lebih lemah. Justru di laga-laga seperti itu biasanya jebakan konsistensi muncul. Kesalahan umum yang sering dilakukan tim adalah terlalu percaya diri ketika menghadapi lawan yang terlihat mudah. Jika lengah, hasil buruk bisa merusak momentum yang sudah dibangun dengan susah payah. Inilah alasan mengapa Megawati terus mengingatkan rekan setimnya untuk tidak mengendurkan semangat. Bagi klub yang ingin promosi, konsistensi bukan sekadar kata-kata. Itu adalah harga mati. Tidak cukup hanya menang di laga besar, tetapi juga harus mengamankan poin penuh di laga-laga reguler. Setiap angka yang terlepas bisa jadi penentu di akhir musim. Pelatih bahkan pernah mengatakan bahwa konsistensi adalah juara tanpa trofi. Artinya, tim yang konsisten bisa mencapai tujuan besar tanpa harus selalu tampil dominan. Yang terpenting adalah menjaga ritme agar tidak terhenti di tengah jalan. Megawati sendiri merasa tantangan konsistensi ini lebih berat daripada sekadar bertanding melawan lawan tangguh. Lawan besar bisa dipelajari strateginya, tetapi menjaga performa diri sendiri sepanjang musim adalah peperangan lain yang harus ia menangkan. Fans Manisa BBSK tentu berharap tim idola mereka bisa tampil stabil. Mereka ingin melihat klub ini tidak hanya bersinar sesaat karena euforia kedatangan Megawati, tetapi benar-benar melaju dengan mantap menuju promosi. Bab ini menegaskan bahwa dalam perjalanan panjang sebuah musim, konsistensi adalah kunci utama. Megawati dan rekan setimnya harus mampu menjaga kestabilan performa jika ingin membuka jalan menuju Sultan Larligi. Tanpa konsistensi, semua target hanya akan menjadi angan-angan. Setiap pemain asing yang datang ke liga baru pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Begitu pula dengan Megawati Hangestri yang kini memperkuat Manisa BBSK. Meski memiliki kualitas individu yang tinggi, ia tetap harus bisa menyatu dengan gaya permainan dan karakter tim yang berbeda dari sebelumnya. Bahasa menjadi tantangan pertama. Komunikasi di lapangan sangat penting dalam permainan voli, terutama antara setter dan opposite. Meski sebagian besar pemain bisa berbahasa Inggris, tetap ada kendala kecil yang membuat Megawati harus cepat menyesuaikan diri. Untuk mempercepat proses ini, Megawati mulai mempelajari beberapa istilah dasar dalam bahasa Turki. Langkah sederhana ini cukup diapresiasi oleh rekan setimnya, karena menunjukkan keseriusan dan rasa hormatnya terhadap kultur lokal. Selain bahasa, gaya bermain tim juga berbeda. Di Korea Selatan, Megawati terbiasa dengan sistem yang sangat terstruktur dan disiplin. Sementara di Manisa BBSK, pola permainan lebih fleksibel dan mengandalkan improvisasi. Hal ini menuntut Megawati untuk lebih adaptif. Hubungan dengan setter menjadi faktor paling krusial. Seberapa kuat ia bisa bekerja sama dengan pengatur serangan akan menentukan efektivitas tim. Di awal latihan, beberapa kali timing serangan Megawati tidak pas, namun seiring waktu koordinasi mereka mulai membaik. Adaptasi tidak hanya soal teknis, tetapi juga emosional. Megawati perlu membangun kepercayaan dengan rekan setimnya. Saat latihan maupun di luar lapangan, ia berusaha dekat dengan pemain lain, entah lewat makan bersama atau sekadar berbincang santai.
Pelatih Manisa BBSK memahami bahwa proses adaptasi butuh waktu. Karena itu, ia memberi ruang bagi Megawati untuk mencoba berbagai variasi serangan. Eksperimen ini penting agar tim menemukan formula terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Fans pun ikut memperhatikan proses adaptasi ini. Mereka ingin melihat Megawati segera tampil maksimal, tetapi sebagian besar cukup sabar karena menyadari bahwa pemain baru memang butuh waktu untuk menyatu dengan tim. Di sisi lain, Megawati juga harus beradaptasi dengan ritme latihan yang berbeda. Porsi fisik di Turki lebih menekankan kekuatan dan ketahanan, sementara di Korea ia lebih banyak fokus pada kecepatan. Penyesuaian ini membuatnya harus bekerja ekstra keras di awal. Meskipun melelahkan, Megawati melihat tantangan ini sebagai peluang. Ia merasa setiap pengalaman baru akan menambah kualitas permainannya. Semakin banyak ia beradaptasi dengan berbagai gaya bermain, semakin matang pula dirinya sebagai pemain profesional. Adaptasi juga menyangkut strategi menghadapi lawan. Setiap tim di Turki punya karakter berbeda. Megawati harus mempelajari gaya bertahan dan pola serangan lawan agar bisa lebih efektif saat tampil di lapangan. Rekan setimnya menunjukkan dukungan penuh. Mereka tidak segan memberi masukan atau bahkan bercanda di sela-sela latihan untuk mencairkan suasana. Hal ini membuat Megawati merasa lebih cepat diterima dalam keluarga baru Manisa BBSK. Pelan tapi pasti, hasil dari proses adaptasi mulai terlihat. Spike keras Megawati semakin sinkron dengan umpan setter, dan pertahanannya juga lebih solid. Tim pun mulai menemukan ritme permainan yang lebih seimbang. Adaptasi memang tidak pernah mudah, tetapi keberhasilan melewati fase ini akan menjadi modal penting bagi Megawati. Semakin cepat ia menyatu dengan tim, semakin besar pula peluang Manisa BBSK untuk mewujudkan mimpi promosi ke Sultan Larligi. Bab ini menegaskan bahwa adaptasi bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari perjuangan. Megawati harus membuktikan bahwa dirinya tidak hanya hebat secara individu, tetapi juga mampu menjadi bagian integral dari tim baru yang memiliki ambisi besar. Kedatangan Megawati Hangestri langsung disambut meriah oleh fans Manisa BBSK. Tidak hanya supporter lokal, tetapi juga pecinta voli dari Indonesia ikut meramaikan media sosial klub. Jumlah pengikut akun resmi Manisa meningkat tajam, bahkan menyaingi klub-klub besar yang sudah lebih dulu terkenal di Turki. Atmosfer ini tentu menjadi energi positif bagi tim. Setiap kali Megawati tampil di sesi latihan terbuka, banyak penggemar yang datang hanya untuk melihat aksinya. Mereka bersorak ketika ia melakukan spike keras, seolah pertandingan resmi sudah dimulai. Namun di balik dukungan besar itu, ada tuntutan yang tak kalah besar. Fans percaya bahwa Megawati bisa menjadi pembeda, sosok yang akan mengantar Manisa BBSK menuju Sultan Larligi. Harapan ini membuat setiap penampilannya akan selalu diukur dengan standar tinggi. Bagi Megawati, dukungan fans adalah dorongan moral, tetapi juga ujian mental. Ia harus mampu membuktikan diri di lapangan agar kepercayaan tersebut tidak berubah menjadi kekecewaan. Setiap kali gagal tampil maksimal, bayangan kritik dari fans akan menghantui. Fans Turki dikenal sangat ekspresif. Mereka bisa memberi pujian luar biasa ketika pemain tampil baik, tetapi juga tidak segan melontarkan kritik keras ketika hasil mengecewakan. Megawati harus siap menghadapi dinamika semacam ini sepanjang musim. Media sosial menjadi panggung utama interaksi dengan fans. Banyak pendukung yang mengirimkan pesan motivasi, tetapi ada juga yang melontarkan komentar bernada sinis. Megawati harus bijak memilah mana yang bisa dijadikan motivasi, dan mana yang sebaiknya diabaikan. Di tribun, dukungan terasa lebih nyata. Nyanyian, dan spanduk khusus untuk Megawati mulai bermunculan. Ia bahkan disebut-sebut sebagai ikon baru Manisa BBSK meski belum lama bergabung. Status ini membuktikan betapa besar harapan yang dipikulnya. Rekan setimnya juga merasakan dampak dukungan fans. Mereka jadi lebih termotivasi ketika melihat stadion dipenuhi supporter. Namun, tuntutan agar tim selalu menang juga menambah beban, terutama jika hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Manajemen klub melihat fenomena ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Dari sisi komersial, meningkatnya dukungan fans berarti peluang sponsor semakin terbuka. Tetapi dari sisi teknis, mereka harus memastikan ekspektasi tidak membebani pemain secara berlebihan. Megawati berusaha membangun hubungan sehat dengan fans. Ia sering menyapa mereka seusai latihan, melambaikan tangan, atau sekadar memberikan senyum hangat. Gestur sederhana ini mampu membuat pendukung merasa dihargai.
Meski begitu, ia tetap menjaga batas. Baginya, yang terpenting adalah performa di lapangan. Ia sadar bahwa fans akan tetap mendukung jika tim menunjukkan kerja keras, meski hasil tidak selalu sesuai harapan. Setiap pertandingan kandang akan menjadi ajang pembuktian. Fans ingin melihat aksi Megawati secara langsung, bukan hanya lewat highlight atau berita. Karena itu, setiap penampilannya di depan publik Manisa akan menjadi sorotan utama. Dukungan besar juga memberi motivasi tambahan bagi tim. Mereka merasa tidak boleh mengecewakan orang-orang yang sudah memberi kepercayaan. Tekanan ini bisa berubah menjadi energi positif jika dikelola dengan baik. Bagi Megawati, pengalaman ini adalah hal baru. Di Korea ia juga mendapat banyak perhatian, tetapi dukungan fans di Turki terasa lebih emosional. Ia merasa harus benar-benar memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk klub, tetapi juga untuk para pendukung yang sudah percaya padanya. Bab ini menegaskan bahwa dukungan fans adalah pedang bermata dua. Bisa menjadi sumber kekuatan, tetapi juga bisa berubah menjadi beban. Megawati harus mampu menyeimbangkan keduanya agar perjalanan Manisa BBSK menuju Sultan Larligi tetap berada di jalur yang benar. Musim baru akhirnya resmi dimulai, dan perjalanan Manisa BBSK menuju Sultan Larligi pun dimulai dengan penuh antusias. Suasana di ruang ganti begitu berbeda, ada semangat baru yang terbawa sejak kedatangan Megawati. Semua pemain merasa bahwa mereka kini memiliki peluang nyata untuk bersaing. Pertandingan pertama menjadi ujian mental sekaligus penentu arah. Manisa harus berhadapan dengan salah satu tim kuat di liga, lawan yang selama ini kerap menghentikan langkah mereka. Namun kali ini, dengan kehadiran Megawati, semua orang percaya hasilnya bisa berbeda. Pelatih mengingatkan bahwa perjalanan menuju promosi tidak bisa hanya mengandalkan satu pemain. Tim harus bekerja sebagai satu kesatuan, dengan Megawati sebagai bagian penting di dalamnya. Pesan itu membuat atmosfer tim lebih solid dan penuh tanggung jawab. Di lapangan, Megawati langsung menunjukkan kelasnya. Spike kerasnya berhasil menembus blok lawan, membuat penonton bersorak. Setiap poin darinya seolah memberi sinyal bahwa Manisa kini memiliki senjata mematikan yang bisa diandalkan kapan saja. Namun, jalan menuju Sultan Larligi tentu tidak mulus. Ada pertandingan di mana lawan berhasil mematahkan strategi mereka. Ada pula momen di mana Megawati harus menghadapi triple block, dan meski beberapa kali mampu menembus, tidak jarang ia juga terjebak. Kegagalan di beberapa momen tidak membuatnya patah semangat. Justru ia semakin termotivasi untuk memperbaiki diri. Ia mulai mengatur pola serangan lebih bervariasi, kadang melakukan tip, kadang memanfaatkan kecepatan bola, bukan hanya mengandalkan kekuatan. Rekan-rekan setim juga berkembang berkat kehadirannya. Setter mulai lebih percaya diri mendistribusikan bola, middle blocker semakin agresif dalam menjaga net, dan para pemain bertahan lebih disiplin membaca arah bola. Kehadiran Megawati memberi efek domino yang mengubah dinamika permainan. Fans semakin antusias menyaksikan perkembangan ini. Mereka merasa tim kesayangan mereka benar-benar berubah menjadi lebih tangguh. Setiap kemenangan membuat dukungan semakin membesar, tetapi setiap kekalahan juga menghadirkan rasa khawatir. Di tengah perjalanan, cedera sempat menjadi ancaman. Megawati sempat mengalami kelelahan otot setelah jadwal padat. Untungnya, tim medis bergerak cepat sehingga ia tidak sampai absen lama. Pengalaman itu menjadi pengingat bahwa stamina adalah faktor penting dalam perjalanan panjang. Pelatih mulai merotasi pemain agar Megawati tidak terbebani terlalu berat. Ia ingin agar sang bintang tetap fit hingga akhir musim, karena pertandingan-pertandingan krusial masih menanti di depan. Strategi ini membuat tim semakin seimbang. Setiap pekan menjadi babak baru perjuangan. Ada kemenangan manis yang memberi harapan, ada pula kekalahan pahit yang menjadi pelajaran. Namun yang pasti, grafik permainan Manisa terus menanjak seiring berjalannya waktu. Di ruang ganti, suasana semakin kompak. Para pemain percaya mereka sedang menulis sejarah baru. Tidak ada yang ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini, terutama karena mereka tahu seluruh mata tertuju pada Megawati dan tim. Megawati sendiri menegaskan bahwa tujuannya bukan hanya tampil baik secara individu. Ia ingin membawa Manisa BBSK naik kasta, membuktikan bahwa keputusannya pindah ke Turki bukan sekadar langkah karir biasa, melainkan bagian dari perjalanan besar. Mimpi Sultan Larligi kini semakin dekat, tetapi setiap pertandingan tetap harus dilalui dengan kerja keras. Tidak ada jalan pintas menuju puncak. Megawati dan rekan-rekannya harus terus fokus agar tidak kehilangan momentum di saat-saat krusial.
Perjalanan panjang ini menegaskan bahwa promosi bukan sekadar target, melainkan sebuah perjuangan kolektif. Dengan semangat, dukungan fans, strategi matang, dan mental baja, Manisa BBSK kini benar-benar berada di jalur untuk menorehkan sejarah.